Pemirsa, di balik sinar terang sang bintang ada kontribusi besar dan kerja keras. Nah, kerja keras ini tidak hanya dari sang bintang saja, tapi ada juga andil besar dari manajer artis yang bersangkutan. Profesi ini memang sudah terdengar gaungnya, tapi mungkin memang tidak semua orang paham betul akan profesi ini. Sekolahnya nggak ada, kursusnya nggak ada yang spesial khusus untuk profesi ini sendiri, ya. Tapi meskipun semua orang bisa, perlu adanya dedikasi. Perlu adanya visi misi jangka panjang yang besar untuk mewujudkannya. Dan hari ini saya akan mengundang sahabat-sahabat Jas Alvin, para manajer artis Indonesia untuk berbagi dengan saya di sini. Yang pertama, langsung saja, siapa lagi kalau bukan Ahmad Dhani. Oh. Halo. Selamat kembali. Ya. Di awal membentuk RCM, memang sudah terbayang akan membentuk ini sebelumnya atau memang sudah jadi Dhani dulu, baru kemudian membentuk? Sebenarnya RCM itu adalah official ya, tahun 2007 terbentuk. Tapi sebenarnya tanpa nama itu sudah saya rintis semenjak awal Dewa 19 tahun 1992. Jadi saat terbentuknya Dewa 19 itu praktis unofficially, secara tidak formal saya itu membentuk, memanajeri, memproduseri ya Dewa 19 secara tidak formal ya, secara tidak formal. Saya ikut membentuk karakter, image Dewa 19 sampai akhirnya sukses ya. Lalu juga unofficially secara tidak formal saya juga membentuk Ratu waktu itu ya kan. Memang tidak disebut sebagai manajer tapi ikut dalam pemilihan penyanyi ya, dalam pemilihan karakter sampai akhirnya Ratu terkenal dari Pinkan ke Mulan, terus sampai akhirnya Ratu buyar. Nah dari situ saya tiba-tiba terbesit, kenapa nggak secara formal aja saya bentuk sekalian, karena toh selama ini sudah begitu kan? Sudah begitu saya kerjanya gitu kan. Oh ya Reza ya, lupa ya Reza juga sempat seperti itu. Akhirnya yang mendasari itu adalah kalau saya sebagai pengarang lagu doang, ketika Reza Artamevia nyanyi, saya nggak dapat fee. Terus ketika Ratu nyanyi juga saya nggak dapat fee. Padahal mengorbitkannya Dhani gitu ya. Padahal kan yang namanya otak itu kan think tanker kan harus dapat fee gitu kan. Wah ini nggak bener nih, makanya dari tahun 2007. Jadi udah berpikir bisnis dulu ya? Iya, waktu itu nggak berpikir bisnis, ternyata salah gitu. Wah. Jadi Reza nyanyi dapat duit banyak, Ratu nyanyi dapat duit banyak, Ahmad Dhaninya melongo aja nggak dapat duit. Ya kan? Nah mulai 2007 akhirnya nggak bener nih, ini harus dirubah. Nah maka dari itu dibikinlah manajemen. Kayaknya mungkin itu mungkin pertama loh. Manajemen Republik Cinta itu RCM itu menginspirasi beberapa perusahaan rekaman yang akhirnya juga mereka tidak hanya merekam seorang artis tapi juga memanage juga. Jadi sekarang Sony Music punya manajemen artis, sekarang Aquarius juga punya manajemen artis, Musika juga sekarang siapa yang kontrak juga ditandangkan manajer artis. Mungkin itu aku itu pertama tahun 2007. Ya, dan tapi Dhani ini kan memang yang mengorbitkan mereka kan. Ya. Jadi bukan ambil yang lain untuk masuk ke yang udah jadi untuk masuk ke dalam. Ini kan memang sambil jalan gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung waktu itu memang ya kita nggak ngerti kan, waktu itu belum ada contoh manajemen artis. Jadi parameternya seperti apa, platformnya seperti apa, saya nggak ngerti karena belum ada contohnya. Kalau sekarang anak-anak sekarang bisa punya contoh gitu. Oh ada RCM, oh ada Ahmad Dhani bikin manajemen gitu, ada contoh. Kalau dulu kan nggak ada contoh. Jadi waktu itu ya kita berbuat baik aja. Berbuat baik gitu, artinya saya punya penyanyi nih, Tere, saya kasihkan Aquarius. Ini Aquarius ada penyanyi Tere, bagus nih, rekam, bagus, ya kan? Waktu itu ini aja tanpa ada otak bisnis ya, karena berbuat baik hati aja kepada Aquarius, kita kasih Tere. Ada Once, kita kasih Once ini lu ke Aquarius ya, bagus tuh Aquarius gitu kan? Ya udah ke Aquarius. Begitu Once aja ngetop, ya Aquariusnya terima kasih aja, thank you ya, oh ya. Oke, proyek thank you aja dulu gitu loh. Ini peran manajemen artis sebetulnya kan. Nah, ini berarti peran manajemen artis di kita ini seperti apa, Dan? Ya sebenarnya
Banyak kan, makin hari makin banyak. Ya, artinya memang peran manajemen artis itu akhirnya memang dibutuhkan ya, karena Gak ada sekolahnya, gak ada kursus ya khusus kalau untuk di Indonesia memang nggak ada sekolahnya ya, mungkin di luar negeri ada sekolahnya. Di Indonesia ya kita learning by doing-nya dari tahun 92 sampai tahun 2006 saya memelihara kesuksesan Dewa itu, ya itu menjadi modal utama untuk membuat manajemen artis itu tadi. Modal jadi belajarnya ya learning by doing. Jadi dari tahun 92 sampai 2006 itu saya belajar. Gitu. Jadi manajemen artis punya andil besar. Punya andil besar, pasti itu punya andil besar. Seberapa besar persentasenya dengan artisnya sendiri, dan kalau kita compare? Karena artisnya juga harus orang yang udah ada will untuk memperbaiki dirinya kan, atau menambah value dirinya sendiri kan? Ya, ada artis yang memang berbakat terkenal. Artis berbakat terkenal, dia punya ingredients sebagai superstar ya. Cara lihatnya gimana, Dan? Ya itu memang nggak bisa dijelasin ya, nggak bisa dijelasin, kayak paling gampang gini deh. Kalau aku jelasin ke preman paling gampang. Kalau preman tuh dia pasti tahu ada preman lain. Itu pasti tahu dia. Jadi bintang pasti tahu ada bintang lain. Kalau preman tuh kalau misalnya di kampung dia pasti tahu, oh ini calon preman nih. Tahu dia. Sama lah seperti mafia juga gitulah. Seorang mafia yang udah tua pasti dia tahu ada mafia muda yang calon gitu. Penerus. Nah, kalau dalam ilmu agama itu cuman wali yang tahu wali. Dalam ilmu agama ya. Jadi kalau misalnya ini ya sebenarnya kalau seorang artis yang udah punya pengalaman banyak, seharusnya dia punya kepekaan itu. Tinggal nggak tahu digunakan atau enggak gitu loh. Nah itu kelihatan kan ya pasti ya? Ya pasti kelihatan. Juga seperti produser yang pengalaman ya. Di sini ada Pak Iwan Sastra misalnya, Musika, udah terbiasa kan, dia udah terbiasa ngelihat calon artis, dia juga punya tahu, nggak usah harus jadi seniman, tapi udah ya punya sniff yang bagus itu tadi gitu. Pernah ada yang gagal di RCM? Ada beberapa. Kenapa, Dan, kalau bisa gagal itu? Ya pasti salah penempatan atau salah apa sebetulnya? Ya karena memang mungkin artisnya memang kurang punya bakat, nomor satu, kurang punya aura juga kan, namanya sukses bakat, itu kan takdir aura juga ya. Sukses itu kan takdir juga. Kalau dia nggak punya takdir suksesan, mau kita garap seperti apa juga nggak bisa. Seberapa besar diuntungkan kalau dia memilih untuk bergabung dengan manajemen artis itu? Banyak yang udah diuntungkan, termasuk istri saya yang pertama, Maya Estianti, atau termasuk diuntungkan dengan saya nikahi. Karena begitu saya nikahi kan jadi artis, ya kan. Jadi nggak usah jadi artis RCM lah. Pokoknya ada koneksi atau ada kedekatan itu mempengaruhi gitu loh. Mempengaruhi. Jadi kalau dibilang misalnya kalau Ari Lasso atau Once dia bilang bahwa kalau tidak ada Ahmad Dhani dia akan tetap jadi artis, nah itu durhaka. Durhaka gitu. Karena saya yang nemuin Ari Lasso, ya kan? Di SMA lagi nongkrong saya ajak nyanyi gitu kan. Once juga lagi nongkrong di kafe nggak ada kerjaan saya ajak nyanyi gitu kan. Nah itu kan namanya sebuah takdir, meskipun semua itu urusan yang di atas ya, semua itu adalah kuasa Tuhan. Tapi ada juga tangan-tangan manusia di bumi yang ikut punya andil karena memang bakatnya di situ gitu loh. Entah perantara entah apa ya. Perantara boleh lah sebut perantara Tuhan lah gitu. Ya banyak lah kayak Reza kan, lagi di kampus nyanyi kedengeran sama saya panggilnya rekaman. Jadi bakat itu yang mendasari saya untuk bikin RCM gitu. Tapi sekarang mengkaryakan anak dengan maksimal kelihatannya ya. Sebenarnya semuanya dikaryakan, nggak takut dengan obrolan nanti mengeksploitasi anak atau bagaimana? Sebenarnya gini, awalnya itu saya bilang ya kan, Maya saya nikahin ngetop gitu kan, ya anak saya pastinya juga ngetop juga gitu kan. kan nggak semua anak orang top itu jadi top juga gitu kan. Ya. Artinya tidak ada booster atau tidak ada hal-hal di luar yang saya upayakan untuk anak-anak juga ikut berkarir di dunia entertainment. Karena mereka sendiri memang daya tariknya kuat gitu kan. Kalau memang itu bisa membuat tabungan mereka di masa depan, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak gitu? Kalau buat itu bisa buat tabungan mereka di masa depan, dan memang kalau mau diurut-urut memang
yang paling top yang nomor paling kecil ini gitu. Justru yang paling kecil Yang paling kecil ini umur 3 tahun tapi dia udah melakukan kontrak yang nilainya lebih dari bapak ibunya. Bahkan dari kakak-kakaknya semua gitu. Nah, Safia tuh gara-gara kamu juga tuh. Ya kan? The first temptation. Ya kan? Gara-gara Safia masuk Just Alvin, ngetop tuh abis itu dia tuh. Bapak banyak orang yang nonton hari itu. Abis itu TV sebelah nggak mau kalah. Ya kan? Ngambil juga, ada Safia juga. Dia paling bisa nih emang. Itu Dani gitu kan. Iya kan? Oke, Dani terima kasih banyak Ya. udah hadir. Thank you. Sama-sama. Dia mau jalan dulu, biasanya Sip, kita break ya. dulu. Dan kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Oke. Kerjaan saya pertama itu ya jadi runner itu. Itu di bawah kru ya. Jadi yang disuruh-suruh beli lakban, beli makanan, beli minum apa segala macam.